Countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Larasati Widoning Tias MPD selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul langkah-langkah membuat ide atau gagasan usaha. Dan untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dwi Nurmalasari dengan NIM 228, Diah Eka Rahayu dengan NIM 231, Nur Asmitia Fadilah dengan NIM 236, Iqbal Maulana Ardiansyah dengan NIM 244, Mohsyafri Ivan Baihaki dengan NIM 246, Ara Nur Hanifah dengan NIM 261, Dwi Putra Imam Utomo dengan NIM 263. Materi yang pertama adalah pengertian gagasan usaha. Gagasan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil pemikiran atau ide. Ide merupakan konsep, pandangan, pengetahuan, pikiran, atau rencana. Gagasan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi bagi pelaku dan mendorong munculnya ide usaha, serta untuk menduga lebih awal apakah ide tersebut dapat menghasilkan nilai tambah atau tidak. Usaha adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengerahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai tujuan, sehingga gagasan usaha adalah suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan dengan melakukan tindakan. Gagasan usaha adalah konsep yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan yang finansial yang berasal dari penjualan produk, baik produk barang maupun produk jasa. Sumber gagasan usaha. Gagasan atau ide baru memegang peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan usaha. Bahkan kesegaran, kebugaran, keunikan, dan berinovasi, gagasan justru menjadi faktor penting dalam menentukan pesatnya kemajuan sebuah perusahaan. Penemuan ide atau gagasan yang cemerlang diperlakukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan. Maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengetahui sumber informasi. Yang kedua, melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber. Sumber gagasan usaha bagi produk baru. Yang pertama, kebutuhan akan sumber penemuan. Yang kedua, membuat inovasi baru sesuai keahlian. Yang ketiga, hobi atau kesenangan pribadi. Yang keempat, menyesuaikan dengan kebutuhan sekitar. Yang kelima, memanfaatkan koneksi dan relasi. Yang keenam, mengamati kecenderungan. Yang keenam, mengamati kekurangan produk dan jasa yang ada. Selanjutnya, metode dalam mencari gagasan usaha. Penemuan ide atau gagasan yang baik diperlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan tersebut, dan dari mana informasi tersebut dapat diperoleh. Untuk mencapai ini semua perlu dilakukan dua kegiatan berikut, yaitu 1. Mengetahui sumber informasi dan melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber tersebut guna dipelajari lebih lanjut. Adapun metode-metode dalam mencari gagasan usaha terbagi menjadi beberapa poin, yaitu A. Bacaan, B. Survei, C. Pengalaman, D. Teknologi, E. Kebutuhan pasar, F. Pesaing, G. Saluran distribusi, H. Pemasok, I. Perubahan lingkungan, J. Inovasi teknologi, K. Pencarian langsung atau direct search, L. Analisis pemakai akhir, M. Metode kreatif, dan yang terakhir aliansi, kuisi, dan lisensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurmalasari akan
menjelaskan memilih lapangan usaha dan mengembangkan gagasan usaha. Nah, selanjutnya, mengetahui kebutuhan masyarakat akan berhasil di bidang bisnisnya dan ide bisnisnya. Langkah selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan, apakah bidang bisnis atau ide bisnis yang paling penting? Kemudian, apakah tepat untuk saya? Tentunya dalam memilih bidang kegiatan dan untuk mengembangkan ide bisnis, perlu kita harus beradaptasi oleh potensi yang kita miliki. Kesalahan atau ketidakcocokan akan ketidaksesuaian yang akan pada akhirnya mendatangkan kesulitan bahkan kegagalan di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam memilih lapangan usaha yang akan kita geluti, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih lapangan usaha yang cocok untuk orang lain itu belum tentu cocok di kita. Kemudian, lapangan usaha yang pada masa lalu menguntungkan itu belum tentu pada saat masih menguntungkan, atau lapangan usaha yang menguntungkan saat ini belum tentu menguntungkan di masa yang akan datang. Kemudian, lapangan usaha yang berkembang baik di suatu daerah tentu dapat berkembang dengan baik pula di daerah orang lain dan sebaliknya. Nah, dapat disimpulkan, yang cocok di orang lain itu belum cocok di kita, maka kita harus memilihnya secara rinci dan mengutamakan perencanaan yang matang agar kecocokan usaha pada diri kita itu menguntungkan di kemudian hari. Saya Nur Asmita Fadila akan menjelaskan mengenai penjaringan dalam suatu gagasan. Jadi pada saat kita melakukan suatu penjaringan harus dilakukan dengan cermat. Adapun langkah-langkah dalam melakukan penjaringan dalam suatu usaha yaitu yang pertama, harus bisa menciptakan suatu produk baru. Jadi pada saat kita meluncurkan suatu produk baru harus memiliki perbedaan dengan produk yang ada di pasar, baik itu dari sisi keunikan maupun dari segi manfaat bagi konsumen. Agar hal itu bisa terjadi, kita itu harus memahami perilaku konsumen. Yang kedua yaitu mengamati peluang. Jadi kita itu harus bisa mengamati pesaing dan mengevaluasi apa saja kelemahan dari pesaing tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan analisa produk dan proses produksi. Sangat penting dilakukan analisa apakah jumlah beserta kualitas produk yang dihasilkan itu sudah memadai. Yang keempat yaitu memperkirakan biaya awal. Jadi dalam memperkirakan biaya itu tidak boleh dilakukan dengan asal, karena dengan memperkirakan biaya itu nanti akan mengukur kemampuan keuangan. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan resiko yang akan terjadi. Dalam penjaringan ide itu juga harus mempertimbangkan resiko yang akan terjadi, seperti resiko finansial, resiko teknik, resiko pesaing, dan lainnya. Keterkaitan antara gagasan usaha dan alternatif usaha. Gagasan itu sendiri ialah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi bagi pelaku dan mendorong munculnya ide usaha serta untuk menduga lebih awal apakah ide tersebut dapat menghasilkan nilai tambah atau tidak. Keterkaitan antara gagasan dan alternatif usaha ialah setelah alternatif gagasan usaha ditemukan, perlu mempertimbangkan alternatif jenis usaha. Apakah merupakan suatu usaha yang menghasilkan produk atau jasa yang lebih lazim, disebut sebagai usaha manufaktur, usaha perdagangan, atau usaha pengembangan produk guna memudahkan pilihan. Setiap kemungkinan ini harus dianalisis dengan cermat agar didapati hasil yang baik dan tepat. Saya akan menerangkan tentang beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam merancang sebuah gagasan usaha atau gagasan bisnis. Kegagalan dalam usaha atau bisnis adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh semua pelaku bisnis. Tidak ada pengusaha atau pelaku bisnis yang menginginkan sebuah kegagalan dalam menjalankan usahanya. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan usaha mengalami kegagalan. Yang pertama, data dan informasi tidak lengkap. Pada saat melakukan penelitian, data dan informasi yang disajikan kurang lengkap, sehingga hal-hal yang seharusnya menjadi penelitian tidak ada.
Kemudian, dapat pula data yang disediakan tidak dapat dipercaya atau palsu. Oleh karena itu, sebelum melakukan studi, sebaiknya mengumpulkan data dan informasi selengkap mungkin melalui berbagai sumber yang ada serta dapat dipercaya kebenaran datanya. 2. Tidak teliti. Kegagalan dapat pula disebabkan karena kurang dalam meneliti dokumen yang ada. 3. Salah perhitungan. Misalnya, dalam hal penggunaan rumus atau cara menghitung, sehingga hasil yang dikeluarkan tidak akurat. 4. Pelaksanaan pekerjaan yang salah. 5. Kondisi lingkungan. 6. Unsur disengaja. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari kelompok 3. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.